Operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh di layar. Dalam pemrograman, sering juga dijumpai perintah seperti berikut. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Operator aritmetika. Operator aritmetika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar operator aritmetika di dalam JavaScript. Tanda tambah adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang, operator untuk operasi pengurangan. Tanda asterik, operator untuk operasi perkalian. Tanda slash adalah operator untuk operasi pembagian. Tanda double asterik adalah operator untuk operasi perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modulus atau perhitungan sisa bagi. Tanda double plus, operator untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator-operator di atas. Perhatikan di sini ada error. Perhatikan tanda ini. Di errornya di bagian A. Nah, A-nya tidak is not defined. Tidak dikenal. Berarti di bagian sini terus sini A bukan B. Kita simpan lagi. File save out. Kemudian kita jalankan. Tekan tombol anak panah atas. Enter. Nilai A sama dengan 10. 3 enter. Hasilnya seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real, meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat. Perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C, C++, maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operan bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operan bertipe bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas, bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode mathfloor dan mathsale. Perhatikan contoh berikut.
Perhatikan di layar, di sini kita membuat sebuah fungsi baru namanya indiv a, b. Kemudian hasil pembagian A dibagi B disimpan di dalam sebuah variabel C. Jika hasil pembagian tersebut yang telah disimpan di dalam variabel C nilainya lebih besar dari 0, maka dia akan mengembalikan nilai C yang mana telah dikonversi terlebih dahulu dengan menggunakan for ini. Kemudian untuk jika nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan fungsi C ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi intdiv untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Operator plus plus. Operator plus plus disebut operator increment, digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x plus plus, variabel x akan bernilai 10. Artinya, nilai x akan ditambah dengan 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai x ke layar, jika kita menempatkan operator increment sebelum x, maka nilai x akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Oke, sekarang kita jalankan. Seperti ini. Jadi nilai x sama dengan 9 plus x berarti nilai x ditambahkan 1 dulu, 10 baru ditampilkan. Kemudian post increment nilai x sama dengan 9, x plus plus. Baru dia akan menampilkan 9 dulu, setelah itu baru dia menjumlahkan tambah 1, yaitu x yang terakhir adalah 10. Seperti yang Anda lihat pada hasil di layar, plus plus x akan bernilai 10, sedangkan x plus plus akan bernilai 9. Setelah proses increment, baik menggunakan plus plus x maupun x plus plus, nilai x akan berubah menjadi 10. Operator decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika x bernilai 9, maka setelah perintah min xx atau pre-decrement maupun x min post-decrement, variabel x akan bernilai 8. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator. Kita coba menjalankan. Seperti ini.
Konsep dari pre-decrement dan post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya, increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat pada hasil di layar, min-min X bernilai 8, sedangkan X min-min bernilai 9. Setelah proses decrement, baik menggunakan min-min X maupun X min-min, nilai variabel X akan berubah menjadi 8. Operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan. Apakah sama, tidak sama, lebih besar, atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau true, atau salah atau false. Perhatikan keterangan di layar. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan. Tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya dan sama tipenya. Tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik. Tanda lebih kecil, ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil atau sama dengan, dan tanda lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali, tanda petik 3 tanda petik, akan menghasilkan nilai true, meskipun operan pertama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini adalah kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional. Untuk menjalankan, kita klik di terminal, new terminal, kita ketik enter ini. A sama dengan 10, B sama dengan 20. Apakah A sama dengan B? Bernilai benar atau salah? A sama dengan B bernilai salah. A tidak sama dengan B bernilai benar. A lebih kecil dari B bernilai benar. A lebih besar dari B bernilai salah. A lebih kecil sama dengan B bernilai benar. A lebih besar sama dengan B bernilai salah. A identik dengan B salah. Kenapa? Karena value-nya berbeda. A lebih kecil dari B. Kemudian ini model perulangannya. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi script. Yang ini kita matikan. Kita tambahkan script yang baru, yaitu proses. Kita simpan. Sekarang coba kita jalankan. Anak panah atas, enter. Hasilnya seperti ini. Perbedaannya, perulangan ini dia menurun, sementara yang ini dia mendatar. Perintah ini process.stout.write berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baris baru atau new line. Perlu Anda ketahui bahwa console.log sebenarnya adalah bentuk singkatan dari perintah process.stout.write s+/n.
Operator logika. Operator logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Logika N. Operasi logika N akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika N, gunakan operator double N. Tabel logika untuk operasi N dapat dilihat di layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang tampak pada layar. Logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negasi. Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Berikut ini adalah logika untuk operasi NOT. Operasi bitwise. Operasi bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu, dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan binary digit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 merepresentasikan nilai false dan 1 merepresentasikan nilai true. Ada juga perlu mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit dan masing-masing bit ditandai dengan 1 kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila dikonversi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 0,000,1100. Perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit lain dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar di layar yang menunjukkan daftar operator bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula, nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner menjadi 00001100 dan 00001010. Setelah itu, operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Gambar di bawah ini akan mengilustrasikan cara kerja operasi bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Dalam operasi bitwise NOT, negasi X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut ini. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan contoh potongan node di layar.
Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 00001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 00000011 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00001100 ke kiri sebanyak 2 bit sehingga akan menghasilkan 00110000 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2, dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Perhatikan kembali contoh podongan kode not di layar. Operator string. Selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan, dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan terhadap string, yang berfungsi untuk menyambung dua buah string. Operator kondisional. Sama seperti bahasa keluarga C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut operator ternary, karena memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max. Kode di atas sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if-else dengan if-else. Kita dapat menulisnya seperti berikut. Contoh lain penggunaan operator kondisional dapat dilihat pada kode berikut ini. Operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti length atau tidak. Tuliskan kode berikut. Selain untuk memeriksa properti, operator in juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut. Pada array, bahasa kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3, sedangkan pada array data, kita memeriksa indeks yang bertipe string, 1, dan 5. Operator type of. Operator type of digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Operator instance. Operator instance of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instance merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut.